itu ya memang dengan salah satunya sekarang ini adalah dengan skripsi, dengan tesis ya, termasuk juga sebenarnya buku nih. Kalau kita baca buku sebenarnya itu menunjukkan kemampuan dari seseorang. Saya alhamdulillah ya kebetulan dari kecil memang suka baca buku gitu ya, alhamdulillah diwariskan ke anak juga, suka baca buku juga. Teorinya nanti adalah kepung anak dengan buku. Wah, ingat nih, jadi kalau Mbak Yosi punya anak nanti itu ya, jadi teorinya adalah kepung anak dengan buku. Di dapur ada buku, di tempat tidur ada buku. Sampai mohon maaf mungkin di toilet atau apa, buku-buku yang nggak ada ininya ya, istilahnya yang bukan agama gitu ya, bisa taruh di situ gitu ya, bahasa atau apa gitu. Di depan TV taruh buku, jangan hanya TV-nya saja gitu ya. Nah itu, nah kemudian ketika saya membaca beberapa karya profesor, guru besar, saya bilang, ini copy paste dari buku sebelumnya nih, ini kayaknya sama dengan isi yang di buku sini nih, ini masa sumbernya masih dari sini. Nah, kita tahu gitu ya, oh ternyata sekelas profesor juga ada beberapa nih, mungkin ya husnudonnya itu karena beliau sibuk gitu ya, karena mungkin mungkin apa editornya itu mungkin kurang berperan di situ, sehingga wah ini tulisannya ini sekali gitu ya, copy paste sekali gitu. Nah ini juga sangat disayangkan. Tadi terkait dengan apa, dengan referensi yang kita gunakan gitu ya, referensi yang kita gunakan, data-data mutakhir, termasuk yang paling penting kalau menurut saya ini adalah tadi ada case study. Ini yang paling penting, ada case study yang mutakhir. Case study itu maksudnya adalah ada contoh-contoh kasus terbaru ya, yang memang ada yang dekat juga dengan mahasiswa atau pembaca. Ya misalnya nih, saya menulis juga tentang politik ekonomi syariah di Indonesia. Wah, kalau tahun 2024 ini kan lagi rame nih. Kira-kira kayak gimana nih ya setelah 2024 ya, gitu ya. Nah itu dia masuk, oh contohnya itu mungkin dari pemerintah sebelumnya itu untuk case study saja gitu ya, untuk case study. Jadi ada pengayaan dan ini menjadi nilai plus dari sebuah buku ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, gimana Pak kalau modifikasi dari skripsi, tesis atau disertasi jadi buku? Bisa gitu ya. Bisa, tetapi biasanya kerjanya lumayan gitu ya. Kayaknya Bintang Semesta nggak ini ya, apa jasanya kayaknya bukan di situ ininya ya. Jadi langsung menerbitkan aja yang udah matang aja lah ya gitu ya. Karena saya ngerjakan tuh lebih dari 10 kayaknya tuh ya, tesis dengan disertasi itu jadi buku gitu ya. Itu ternyata ya memang harus mendalam gitu, metodologinya kita ringkaskan, apalagi kalau yang hasilnya ada dari kuantitatif gitu, harus betul-betul dimodifikasi gitu ya. Jadi banyak, tapi ya bisa gitu ya. Dan kita tahu satu tesis itu bisa jadi 2 jurnal, bisa jadi 2 buku, satu disertasi bisa jadi 3 jurnal, bahkan 5 jurnal, atau bisa jadi 2 buku atau 3 buku. Apa disertasi saya juga jadi 3 buku gitu ya, dengan penerbit yang berbeda gitu ya. Sehingga ya tadi saya katakan memang seperti itu seharusnya. Jadi dari sisi penguatan sumbernya, kemudian juga referensinya, contoh-contoh mutakhir dari buku itu. Jangan sampai kita menulis tentang misalnya tentang, saya sekarang sedang ekonomi digital gitu ya, wah itu kan harus kekinian banget gitu ya, tapi tetap aja harus ada landasan filosofi dari ekonomi digital. Misalnya pendidikan milenial udah lewat ya, pendidikan di era revolusi 4.0 atau mungkin 5.0 atau mungkin dari sisi misalnya bukan revolusi industri tapi dari sisi society ya, society 5.0 misalnya, itu perlu banyak gitu ya. Termasuk juga selain contoh ada kritik, dan last sekali yang terakhir itu adalah novelty ya, pemikiran baru dari seorang penulis. Kalau saya mengatakan, kalau kita nulis ya, setelah membaca, mengkristal dalam pikiran kita, tertuang dalam tulisan, itu adalah ide gagasan kita. Sehingga nanti saya kasih shortcut nih Mbak Yosi nih ya. Shortcutnya itu adalah apa? Kalau menulis buku referensi, ya baca 5 buku referensi yang ada ya dengan topik yang sama, kemudian komparasikan, kemudian bandingkan, kemudian ambil dari beberapa bagian, dan terakhir dikasih analisis kita. Itu sudah menjadi contoh, itu sudah menjadi satu nilai novelty ya. Ya level berikutnya berarti ya bisa mengkritik, bisa mendekonstruksi ya, bisa menyalahkan, bisa mungkin mendukung ya dari buku-buku yang ada itu.
ya. Ini kan bukunya sifatnya memang referensi itu sendiri, ya. Tadi kalau mamanya di buku ya otomatis kalau di awal ada pendahuluan, ya, background itu udah biasa lah ya. Kemudian nanti apakah bukunya itu nanti setiap bab itu ada rangkuman, itu teknis ya. Kemudian di akhir itu atau mungkin di setiap bab itu ada nilai novelty atau kritik dari penulis, itu bisa juga. Walaupun kalau saya sih lebih cenderung dia masuk ke dalam body text ya, dari masuk ke dalam teksnya dari analisis penulis itu sendiri ya. Review, edit, review, edit, review, edit itu sampai kita betul-betul yakin. Tetapi sekali lagi juga jangan perfeksionis ya, jangan perfeksionis, nanti ya kita bisa edit, mungkin nanti dicetak lagi di Bintang Semesta ini di edisi yang kedua, kemudian nanti edisi ketiga gitu ya, ada pembaharuan, ada pembaharuan gitu ya. Ini dalam tips untuk menuliskan buku referensi. Oke, yang berikutnya ini tadi kiat menyusun buku referensinya ya. Jadi tadi lanjutan dari yang tadi itu, jadi pastikan tema utama buku adalah bidang yang kita kuasai, kita sukai, atau yang challenging. Itu yang pertama. Yang kedua, kumpulkan berbagai referensi, khususnya referensi mutakhir terkait dengan tema utama dari buku kita. Dan yang paling penting juga diskusi dengan pakar di bidangnya. Janganlah khawatir, apalagi ini yang di Jakarta, di Yogyakarta, di Malang, di kota-kota besar yang memang memiliki sumber daya manusia, yang memiliki para pakar di bidangnya masing-masing. Di Jogja ya ini mah gudangnya gitu. Jadi jangan malu, dan mereka akan sangat senang sekali. Misalnya tadi saya mau menulis tentang yang tren sekarang itu tentang misalnya tentang wakaf misalnya gitu ya, atau mungkin tadi tentang digitalisasi, atau mungkin tentang ekonomi, atau mungkin tentang pendidikan, atau mungkin tentang manajemen, atau mungkin tentang industri, apalagi mungkin kalau di teman-teman di IPB itu tentang pertanian misalnya, atau mungkin tentang bisnisnya dan sebagainya. Itu jangan malu untuk diskusi dengan pakar. Kalau nggak mau diskusi ya berarti ikut misalnya dalam conference gitu ya, seminar. Ini saya merasakan sekali, saya hampir tiap tahun ikut annual conference on Islamic Studies gitu. Terakhir kemarin di Surabaya ya, sebelumnya di Bali, dengan di Lombok itu kita kerasa. Dan ini juga menunjukkan nanti branding dari seorang dosen yang terakhir itu ya. Jadi dosen itu bukan cuma ngajar gitu ya, ngajar juga bukan cuma metodenya tuh yang itu aja ya. Pokoknya pesan moralnya adalah jangan hanya mengajar dengan metode yang pernah kita diajarkan oleh dosen kita gitu ya. Apalagi dihadapi ini kan generasi beta dengan generasi alpha gitu ya. Jadi harus betul-betul berbeda ya. Tadi juga yang penting juga ini yang tadi saya bilang, kolaborasi dengan penulis senior ataupun junior untuk memperkaya isi buku ya. Pengalaman saya ketika kolaborasi dengan senior, namanya juga senior ya, kita junior, beliau senior, beliau lebih menyampaikan ide, gagasan berdasarkan pengalamannya. Tapi kalau junior biasanya ya mungkin kita yang mengarahkan. Mungkin ada masanya untuk awal-awal, nggak apa-apa, mungkin ada profesor di kampus kita atau mungkin ada dosen senior, yuk Pak kita nulis bareng, Bapak ini ide-ide gagasan aja, nanti saya teknisnya. Kalau mungkin kita dosen senior berarti ayo dong, jangan pinter sendiri, kita ayo dosen junior nih, siapa nih yang mau belajar nulis, ayo gitu. Baik, itu mungkin yang paling gampang pertama jurnal dulu gitu ya, yang kedua nanti baru ke buku. Seperti itu ya. Ini kolaborasi, jangan lupa katanya dalam setiap kolaborasi itu ada keberkahan. Ini menerbitkan bukunya ya, tadi sampai kepada tips menerbitkan buku referensi, saya yakin ini ya. Jadi jelas sekali, ini kayaknya nanti Mbak Yosi bisa menambahkan nih dari Bintang Pustaka ini, Bintang Semesta ini seperti apa nih ya. Jadi harus profesional, jaringan luas, dan juga amanah. Ini penting sekali ya. Saya kalau mau jujur 3 kali dibohongi sama penerbit gitu ya. Ya penerbit gitu ya. Ya saya sebutkan misalnya 1 di Makassar, 1 lagi di Sumatera Barat, 1 lagi di Malang masalah itu ya. Ada 3 orang saya dibohongin gitu ya. Ya banyak lah, termasuk sebenarnya juga ada beberapa penerbit mayor yang kalau dia bukan bohongin, tapi mungkin dari sisi salary, dari sisi royalti itu kadang kurang transparan gitu ya. Makanya cari yang amanah gitu ya. Bintang Semesta insya Allah amanah nih ya. Dari sisi mungkin termasuk juga komunikasinya. Penerbit anggota IKP dan juga editor profesional. Ini penting sekali.
sekali. Kemarin saya menerbitkan tentang buku budaya, itu editornya agak salah sampai masih ada yang kebalik juga iniannya gitu ya. Beberapa bahasa itu ini juga perlu diperbaiki. Ini kayaknya kalau pakai editor profesional kayaknya layanannya berbeda Mbak Yosi ya. Ada khusus ya kayak saya ya. Iya Pak, betul. Iya. Ada layanan khusus nanti Nanti harus dijelaskan nih. editor ya. Jadi ada layanan editor, termasuk juga ada layanan untuk ini ya, konversi karya ilmiah Mbak Yosi ya, ada? Iya, betul sekali, ada Pak, dari Bintang Semesta Media ada layanan untuk mengonversi hasil penelitian dosen untuk diterbitkan menjadi buku. Karena salah satu syaratnya adalah ketika diterbitkan menjadi buku, formatnya harus diubah menjadi buku umum. Betul ya, seperti tadi itu ya. Jadi jangan lagi ada latar belakang gitu kali ya, apalagi ada rumusan masalah gitu ya. Wah, itu nggak diterima di Perpusnas itu, di ISBN-nya gitu ya. Jadi ini juga mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin udahlah saya ke konten aja lah, pusing kata ngedit gitu, udah serahkan ke Bintang Semesta aja lah gitu ya untuk editor profesionalnya gitu ya. Tadi komunikasi juga dengan penerbit ini penting juga nih gitu ya. Nah, saya yakin sih penerbitnya juga akan ya, kebetulan saya juga udah cukup lama juga dari 2008 juga di dunia perbukuan ini. Jadi ya memang zaman itu udah berubah gitu ya, dan juga namanya penerbit itu ya bisnis gitu ya. Ya memang bisnis lah gitu. Kalau masa habiskan gaji karyawannya, kemudian untuk buku dan sebagainya kan dia perlu gitu, sehingga kemudian kalau kita menulis buku referensi, kemudian juga memang cari topik-topik yang memang menarik, kemudian juga pembacanya itu luas gitu ya. Kalau zaman dulu tuh biasanya buku-buku MKDU biasanya gitu ya, buku-buku istilah itu mata kuliah inti, mata kuliah umum gitu di perguruan tinggi gitu ya. Segmentasi pembaca juga menarik juga ketika bukan hanya mahasiswa nih, tapi juga untuk dosen yang lain juga di perguruan tinggi lain juga, kemudian juga untuk masyarakat umum ini juga sangat memungkinkan. Termasuk juga mungkin yang menarik di Pustaka Bintang ini ininya nih, pilihan covernya nih. Wah gitu ya. Jadi saya juga lagi-lagi nih agak curhat sedikit Mbak Yosi ini ya. Saya mentang-mentang mungkin murah gitu ya, jadi bikin covernya itu sembarangan gitu. Iya gitu ya. Ya murah sih murah, tapi jangan murahan gitu dong gitu ya. Jadi pilihan cover menurut saya itu sangat penting sekali, apalagi yang punya jiwa seni gitu ya. Ini mah judulnya tentang ekonomi tapi gambarnya tentang pengajaran gitu ya, kelas gitu. Mungkin kelas ekonomi juga sih, bener juga kali gitu ya. Tapi nggak seperti itu. Maksudnya itu ya walaupun ada kata-kata don't judge a book by cover gitu ya, tapi dengan melihat cover itu kan kita, ini kayaknya profesional nih. Kita lihat buku-buku dari luar negeri misalnya gitu ya, covernya tuh keren gitu dan mewakili gitu. Misalnya tentang buku pendidikan ya, otomatis dunia pendidikan, icon-icon yang ada di pendidikan, manajemen juga pola-pola manajemen, komunikasi juga sama komunikasi, ekonomi juga, kalau bisa juga jadi memang mewakili gitu. Jadi istilah don't judge book itu hanya berlaku hanya ke beberapa saja gitu ya, tidak keseluruhan. Justru yang kita lihat itu buku keren nih, termasuk juga sebenarnya judulnya gitu ya. Mungkin kalau untuk buku referensi ya standar lah ya, manajemen sumber daya manusia, teori organisasi, komunikasi organisasi di lembaga pendidikan, ekonomi digital dan sebagainya ya, itu oke lah. Tapi nanti bisa kita menggunakan anak kalimat, anak judul yang mungkin membantu untuk bahasa-bahasa baru gitu ya. Artinya orang bikin penasaran juga nih, menurut saya juga penting untuk sentuhan di buku referensi. Misalnya menulis tentang epistemologi Islam misalnya gitu. Bahasanya agak sedikit-sedikit dramatis gitu ya. Mendobrak kejumudan pemikir muslim misalnya gitu ya. Menjangka Nusantara. Ya, prediksi Nusantara di tahun 2500 gitu. Kita masih hidup apa enggak gitu ya. Jadi ada kata-kata yang membuat penasaran, wow gitu kan. Jadi harus ada seperti, jadi itu dari cover dari ininya dulu, baru nanti lihat ke dalamnya di layoutnya. Ini menurut saya juga menarik sekali. Termasuk juga paling penting saya senang di Pustaka Bintang Semesta ini karena memang dari sisi kualitas untuk lemnya ya. Saya beberapa punya langganan juga di Jakarta, di Bogor itu ada pengeleman, kemudian juga kualitasnya, kertasnya dan sebagainya itu kadang mengecewakan gitu. Jadi sayang gitu ketika kalau buku itu kan kadang begini, kalau mamanya dia dibuka begini gitu ya, terus yang cepet copot gitu, aduh malu banget gitu kan ya. Kalau mahasiswa oke lah, nggak apa-apa, kalau mahasiswa murahan ya gitu ya. Tapi kalau dosen orang lain atau mungkin buku saya dibawa ke luar negeri ketika dibuka begini, wah
wah ini Indonesia nih kita murahan nih, oh, jangan sampai seperti itu ya. Jadi dan membuktikan juga, oh kayaknya ya, jadi akhirnya jadi classy juga gitu ya, terkelas. Budaka Sentul memang harga kompetitif tapi kualitas oke lah, bagus gitu ya. Nanti tinggal atur untuk biaya kirimnya, oh kayaknya pakai kirim yang agak murah nih, ada kiriman paket yang murah nih. Itu bisa diatur juga dalam proses penerbitannya. Nah, yang paling penting juga menurut saya juga bisa diakses di platform digital. Ini ya Mbak Yosi ya, di Pustaka Bintang juga saya lihat udah misalnya di Google Scholar, nama juga dosen ya. Dosen itu kan pengennya ya tadi apa istilahnya itu, wah harus ini Pak saya udah cetak kok nggak ada sih di Google Scholar gitu misalnya. Kemudian di akademia juga nggak ada, di Perpusnas juga ini kok nggak ada sih buku saya, jangan-jangan penerbitnya nggak ngirim nih. Kita tahu ya bahwa ketika kita daftar ISBN itu kita harus mengirimkan ke Perpusnas dan Perpusda. Gitu. Ini salah satu benefit yang menurut saya, Ibu dan Bapak sekalian, itu menjadi satu hal yang apa ya? Ya turas ataupun legacy ya, warisan masa depan kita. Ya kalau kita nanti punya cucu, kemudian juga mungkin cucu kita datang ke Perpusda gitu ya. Ini ada ini apa bukunya Mbah nih gitu kan ya. Jadi wah, saya ketemu udah dipanggil Mbah nih ya sini. Jadi udah jadi Mbah gitu ya. Jadi ini platform ini penting, termasuk juga ini kayaknya prediksi saya tadi yang saya sebut dengan multimedia book ya, buku multimedia. Ya dimana mungkin seperti ini, kemudian ketika di sini ada linknya, itu di beberapa buku sudah ada ya Mbak Yosi ya. Biasanya buku yang dilengkapi dengan CD ataupun harusnya yang sekarang itu sudah dilengkapi dengan link. Jadi ketika misalnya ada buku tulisan amanah di sini, ya. Misalnya di sini nih, misalnya penerbit anggota IKAPI di sini, di situ ada Pustaka Bintang misalnya. Maka ketika kita klik di sini, otomatis dia bisa masuk. Bener nih, kita nggak usah ini lagi gitu. Ini kayaknya udah, karena dia platformnya bukan lagi hard copy, tapi sudah soft copy, sehingga sangat mungkin ketika mungkin ada videonya, apalagi nanti buku anak-anak nih ya. Tapi bukan buku anak-anak, buku referensi pun saya rasa bisa seperti itu. Apalagi sudah tersambung, terkoneksi dengan banyak sekali resource gitu ya. Ini menunjukkan keilmiahan dari buku itu. Oke. Last sekali membangun branding dosen, tentu saja yang pertama itu adalah menulis buku gitu ya. Alhamdulillah kemarin saya juga diberikan kepercayaan mengajar tadi di Universitas Trisakti untuk program doktoral. Salah satunya adalah karena ya menulis gitu ya. Nah termasuk juga saya juga masih diberikan amanah mengajar di Singapura juga, di Muhammad Islamic College itu juga memang karena waktu itu saya bantu bikin tesis di UTM Johor Bahru, kemudian juga menulis buku juga, membantu beberapa buku dosen di sana, sehingga ya karena buku gitu ya, karena izin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian buku kita bisa betul-betul kemana-mana. Bahkan mungkin buku kita itu sudah ada di misalnya Australian University misalnya gitu ya, mungkin ada di Glasgow University dan di banyak sekali negara itu sangat mungkin sekali. Why not? Termasuk juga mungkin saya mengajak kepada dosen penulis gitu untuk program wakaf buku gitu ya. Jadi bukunya itu kalau saran saya kalau dijual belikan itu kadang ya dapatlah keuntungan, tapi kenapa enggak kita kirimkan ke semua perpustakaan daerah gitu ya, untuk kita wakafkan ke mereka gitu, sehingga dibaca, atau ke semua perguruan tinggi. Saya yakin insya Allah Ta'ala itu tidak rugi, buku kita dibaca gitu ya oleh mahasiswa gitu ya. Atau mungkin kalau mau sekarang yang modalnya nggak banyak ya pakai e-book, nanti dengan izin dari misalnya dari penerbit gitu, penerbit boleh tidak buku ini kita hadiahkan ke repositori ataupun e-library di berbagai perguruan tinggi. Saya rasa ini menjadi amal soleh kita, idamatal insan ya, kalau kita udah meninggal itu terputus seluruhnya kecuali salah satunya adalah al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi branding dosen itu adalah menulis buku, kemudian jelas melakukan penelitian dan juga publikasi, kemudian pengabdian yang dipublikasikan juga, jangan lupa ya. Jadi penelitian juga harus dipublikasikan, pengabdian juga harus dipublikasikan, kemudian publikasi dalam bentuk kegiatan ilmiah, seminar, konferensi, webinar, diskusi dan sebagainya, dan juga aktif di media sosial dengan konten khas dosen. Jadi definisi literasi, definisi buku, mau tidak mau dia harus juga disupport oleh multimedia, oleh sosial media. Ya, jadi jangan sampai, walaupun sekarang alhamdulillah sudah cukup bagus, jangan sampai TikTok atau snack video isinya itu cuman ketawa ketiwi, isinya cuman hiburan-hiburan yang nggak jelas. Kenapa nggak kita isi dengan buku? Saya kan ini Mbak Yosi di Pustaka Bintang ini sudah punya TikTok ya sama snack video ya. TikTok
TikTok sudah ada Pak, sudah aktif, sudah merintis. Uh, YouTube juga sudah ada dan konten-konten media sosial kami. Iya juga betul. sudah ada. Berarti bisa Oh ya, TikTok mohon kan? maaf Pak Miska, mungkin sesi penyampaian materinya tinggal 5 menit